Setiap bangsa membutuhkan teladan, bukan hanya sosok yang memimpin, tetapi juga figur yang menunjukkan nilai, etika, dan integritas dalam pengabdiannya pada negara. Bagi aparatur sipil negara, keteladanan tersebut menjadi rujukan dalam bersikap, bekerja dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu figur nasional yang dapat dijadikan role model adalah Bapak Insinyur Soekarno, atau yang lebih kita kenal dengan Bung Karno. Bapak Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Ia lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Ia juga merupakan perumus Pancasila dan orator yang ulung. Melalui pidato-pidato yang membakar semangat rakyat, Soekarno mampu menyatukan keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan besar dalam melawan penjajahan. Nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan Insinyur Soekarno sangat relevan untuk diimplementasikan dalam core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sejak masa muda, fokus utama Soekarno adalah membebaskan rakyat dari penderitaan penjajahan. Konsep Marhainisme yang ia cetuskan lahir dari pertemuannya dengan seorang petani kecil yang bernama Marhain. Ia berjuang demi kesejahteraan bangsa. Semangat ini harus dimiliki oleh ASN dengan memberikan pelayanan publik yang prima, cepat, dan tepat sasaran, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kejujuran dan tanggung jawab Soekarno terlihat dari keberanian yang mengambil resiko politik. Meski harus menjalani pengasingan berkali-kali di ND hingga Bengkulu, ia tidak pernah mengkhianati amanat rakyat untuk merdeka. Sebagai pemimpin bangsa, Soekarno menunjukkan tanggung jawab besar atas setiap keputusan yang diambilnya, termasuk dalam pasca sulit kemerdekaan. Bagi aparatur sipil negara, perjuangan ini adalah cerminan akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, penuh rasa tanggung jawab, dan berani karena benar. Ketika nilai-nilai Soekarno merupakan seorang insinyur. Ia juga menguasai banyak bahasa asing. Banyak yang mengira kemampuan orasi Soekarno adalah bakat alami, tetapi faktanya itu adalah hasil kerja keras dan penguasaan materi yang sangat luar biasa. Bagi seorang ASN, perjuangan Soekarno ini memberikan pelajaran kepada kita untuk terus mengasah kemampuan di era gempuran teknologi dan setiap tugas dikerjakan dengan kualitas terbaik. Insinyur Soekarno mengajarkan kita arti persatuan dalam keberagaman. Ia mampu merangkul berbagai golongan dari agamis hingga nasionalis dan berbagai latar belakang demi satu tujuan Indonesia merdeka. Dalam pidatonya 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menegaskan pentingnya gotong royong. Gotong royong bukan sekedar kerja bersama, tetapi bentuk keharmonisan tertinggi di mana setiap orang saling membantu tanpa memandang perbedaan. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, khususnya di dunia kerja. Kita dituntut untuk saling menjaga, menghargai perbedaan, membangun lingkungan yang inklusif, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Insinyur Soekarno sering menggunakan pepatah Jawa, pikul duhur medam jero, yang secara harfiah berarti memikul setinggi-tingginya dan memendam sedalam-dalamnya, mencerminkan kesetiaan pada nilai luhur bangsa. Berkali-kali Soekarno ditawar posisi yang nyaman oleh penjajah jika ia mau berkompromi. Namun ia memilih jalur derita karena kesetiaannya pada cita-cita proklamasi yang tidak dapat ditawar. Bagi Soekarno, kepentingan nasional adalah bintang pemandu yang harus diikuti. Dari perjuangan ini memberikan pelajaran bahwa menjadi loyal bagi ASN yaitu menjaga nama baik instansi dan negara, berani berkorban demi kepentingan publik, dan ketaatan pada konstitusi dan ideologi negara. Pasca Perang Dunia Kedua, terbentuklah Blok Barat dan Blok Timur. Soekarno tidak bersikap kaku ataupun menjadi pengikut. Lahirnya Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 menjadi saksi nyata bahwa kepemimpinannya yang proaktif. Ia adalah sosok yang kreatif. Ia mengantarkan suara Indonesia sehingga didengar di forum PBB hingga Gedung Putih. Perjuangan Soekarno ini menuntut kita untuk berpikir cepat, menyesuaikan dengan teknologi, terus berinovasi, dan bertindak proaktif. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari kolaborasi lintas generasi, pemikiran, dan latar belakang. Peristiwa Rengas Dengklok mempertemukan tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan semangat juang golongan muda.
hingga menghasilkan keputusan penting menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa keberhasilan besar tidak pernah dicapai sendirian, melainkan melalui sinergi dan kebersamaan. Dengan semangat kolaboratif, ASN tidak hanya bekerja tetapi juga menjadi perekat persatuan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Benar, ketika nilai-nilai berakhlak telah mendarah daging, wajah birokrasi kita akan bertransformasi. Pelayanan publik akan terasa lebih manusiawi. Sistem pemerintahan akan berdiri tegak di atas fondasi transparansi. Dan kepercayaan rakyat akan menjadi energi utama bagi Indonesia untuk lebih jauh melangkah di panggung dunia. Pada akhirnya, kemuliaan seorang ASN sejati tidak akan pernah diukur dari tingginya pangkat atau jabatan yang ia sandang, melainkan dari kedalaman karakter, keteguhan integritas, dan seberapa besar manfaat yang ia tinggalkan bagi kejayaan bangsa dan negara. Sebab berakhlak bukan sekedar slogan, tapi pondasi moral dan spiritual bagi ASN untuk melayani dengan hati, menjaga kejujuran, dan bertindak penuh bertanggung jawab. Kami sebagai ASN bangga melayani bangsa.